Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali aktif ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dalam rangka menambah sakofah Islamiyah kita tentang yang berkaitan dengan zikir ba'da salat, bolehkah dizaharkan. Nah, salat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian Islam online kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Kita baca ya bareng-bareng ya, terutama adik-adik dan ibu-ibu, salawat asgil ya. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin huwa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita zikir bareng ya dengan membaca tasbih ya berjamaah. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, adik-adik, ibu-ibu, dan remaja sekalian, bapak-bapak, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar.
Baik, sebelum kita lanjutkan ya, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan ada Bapak Sendi, kemudian Ibu Haji Zen ya, Mbak Arum dan Ibu Nelly, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik ya, Alhamdulillah kita sudah membaca solawat dan juga bertasbih, dan kita juga sudah mendoakan ya semoga hajat-hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang zikir zahar setelah sholat. Ya, zikir dengan mengeraskan suara setelah sholat. Ada nggak contohnya? Ada nggak ajarannya dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita perhatikan yang pertama, zikir jahar setelah sholat, ini diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, jadi yang meriwayatkan Ibnu Abbas, dia berkata, aku mengetahui bahwa sholat Rasulullah SAW telah selesai ketika terdengar suara takbir. Nah, jadi Ibnu Abbas ini, ya, dia mendengar selesainya sholat baginda Rasulullah SAW di masjid itu ketika terdengar suara takbir. Ya, maksudnya ketika terdengar suara zikir keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa sholat baginda Rasul telah selesai. Nah, berikutnya juga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW ya telah selesai ketika terdengar suara takbir. Ya, jadi ketika mengetahui bahwa sholat Rasul telah selesai ketika terdengar suara takbir. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan kami mengetahuinya. Ya, artinya berarti tidak hanya Ibnu Abbas ya, yang mengetahui tentang selesainya sholat Rasul dengan zikir yang keras. Nah, dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai sholat wajib ya telah dilakukan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi ternyata ketika ba'da sholat fardu ya berzikir keras itu sudah dilakukan ya semenjak zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mengeraskan suara ba'da sholat ya ketika selesai sholat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini landasan yang awal tentang bagaimana mengeraskan suara ketika berzikir selesai melaksanakan ibadah sholat fardu. Nah, berikutnya Ibnu Abbas berkata, saya mengetahui bahwa mereka telah selesai melaksanakan sholat ketika saya mendengarnya. Ya, yaitu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang pada intinya adalah dia mengatakan bahwa mengetahui selesainya sholat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerasnya bacaan orang-orang yang berzikir selesai melaksanakan ibadah sholat fardu ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada pendapat daripada ulama. Ya, siapa diantaranya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dia mengatakan bahwa ketika ada yang bertanya kepadanya, Syekh yang mulia, apa hukumnya mengangkat suara berzikir setelah sholat wajib katanya. Ya, jadi apa hukumnya ketika selesai sholat wajib, maka mengeraskan suaranya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sunnah katanya. Nah, sunnah jadi mengeraskan suara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da sholat wajib itu sunnah. Ya, kecuali katanya jika di samping kita ada seseorang yang menyempurnakan sholatnya atau ada yang menjadi masbuk, dia ketinggalan sholatnya ya dan kita khawatir jika kita mengangkat suara kita akan mengganggunya. Ya, nah ini maka jangan keraskan suara kita. Nah, ini digambarkan oleh Syekh Utsaimin.
Ya, jadi kata dia, kalau misalkan ba'da sholat fardu, berzikir dengan keras, dengan zahar, itu sunnah katanya. Kecuali kalau di sampingnya ada yang menjadi masbuk. Dia kurang 1 rakaat, dia kurang 2 rakaat, maka khawatir mengganggu dia. Kalau kita khawatir mengganggu dia, maka lebih baik jangan dikeraskan bacaan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Digambarkan di sini bahwa hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari katanya, ya, mengangkat suara berzikir ketika setelah selesai sholat wajib telah ada pada masa baginda Rasulullah SAW. Ya, saya mengetahui sholat telah selesai dengan itu. Ini digambarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Liqa Al-Bab Al-Maftuh, ya, juz ke-19 halaman 134. Nah, jadi ini landasan ya, dua dari Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang juga mengambil dasar hukum daripada Ibnu Abbas. Yaitu digambarkan dari Sahih Al-Bukhari tentang bagaimana mengeraskan bacaan zikir ketika selesai melaksanakan ibadah sholat fardu. Ini dijelaskan dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu Liqa Al-Bab Al-Maftuh juz ke-19 halaman 134. Nah, paham ya sampai sini insya Allah ya. Nah, berikutnya juga keutamaan zikir jahar beramai-ramai. Nah, jadi ternyata ada keutamaannya kalau kita zikir zahar berjamaah atau beramai-ramai. Ya, bahkan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kata zikir dalam bentuk yang jamak. Nah, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ketiga. Surat Ali Imran ayat ke-191. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazakirinallaha katsiran wazakirati 'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima," kata Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki ya di sini dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi Allah gambarkan kepada kita bahwa ya laki-laki dan perempuan berarti banyak ya, lebih dari satu ini ya, yang memelihara kehormatannya, ya, mereka tidak gampang kemudian digoda dan lain sebagainya. Kemudian yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Nah, ini Masya Allah, luar biasa ya. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari Allah dan juga pahala yang besar. Nah, ini dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat ke-35. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zikir ini, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, ini di surat Al-Ahzab ya. Kalau kita perhatikan ayat ke-41 ya ini. Ya, surat apa namanya? Al-Ahzab ayat ke-41 ya, dan juga 42 tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan ayat ke-42. Ya, kenapa? Karena banyak bisa jadi waktu-waktu yang terlewat dalam kehidupan kita, banyak tidak kita pakai untuk berzikir, banyak tidak kita pakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi justru kita pakai untuk perbuatan yang sia-sia. Ya, seperti misalkan kebanyakan main games ya, kebanyakan
ngelamun dan lain sebagainya tanpa kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, hadis tentang zikir beramai-ramai juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalkan dari Abu Hurairah, ia berkata, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki para malaikat. Nah, jadi Allah digambarkan oleh baginda Rasul, Allah memiliki para malaikat, ya, dan malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Ya, jadi Allah sebar tuh begitu banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkeliling, ya, di jalan-jalan itu mencari siapa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila para malaikat itu menemukan sekelompok orang berzikir, ya, ketika di antara malaikat itu ada yang menemukan, ya, sekelompok orang, satu kumpulan orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka para malaikat itu saling memanggil. Ya, ketika ada yang bertemu dengan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkelompok, maka di antara mereka saling memanggil satu di antara yang lainnya. Ya, apa yang disampaikan itu? Marilah kamu datang kepada apa yang kamu cari, katanya. Para malaikat itu menutupi majelis zikir itu dengan sayap-sayap mereka. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, hingga ke langit dunia. Ya, digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditutupi, ya, dikelilingi itu orang-orang yang berzikir itu menutupi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Ya, Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya. Padahal Allah Maha mengetahui daripada malaikat itu. Ya, apa yang dikatakan hamba-hambaku itu ya malaikat. Nah, jadi ketika malaikat disebar oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari ahli zikir, mencari majelis-majelis zikir, mencari sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika dapat itu, ya, di sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka saling memanggil. Ya, kemarilah kamu dapatkan apa yang sedang kamu cari. Ya, maka kemudian kelompok majelis zikir itu dibentangi sayap oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ditutupi sayap sampai ke langit dunia, kata Rasulullah. Ya, maka ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikatakan hamba-hambaku itu ya malaikat? Maka malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu, memuliakanmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, ya, apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah. Ya, apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Allah berkata, bagaimana jika mereka melihat aku, kata Allah. Ya, para malaikat menjawab, andai mereka melihatmu ya Allah, tentulah ibadah mereka lebih kuat lagi. Ya, pengagungan mereka lebih hebat lagi. Tasbih mereka lebih banyak lagi. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apa yang mereka mohon kepadaku ya malaikat. Ya, Allah Subhanahu berkata itu kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berzikir itu kepadaku? Ya, maka malaikat menjawab, mereka memohon surgamu ya Allah. Mereka memohon surgamu ya Allah. Allah berkata, apakah mereka pernah melihat surgaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat menjawab, ya, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Maka Allah berkata, bagaimana jika mereka melihat surgaku ya malaikat? Maka malaikat menjawab, andai mereka pernah melihat surga, pastilah mereka lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Nah, ini Masya Allah, kehebatan ya daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ya mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah berkata, apa yang mereka mohon supaya dijauhkan? Ya. Maka malaikat menjawab, mereka mohon agar dijauhkan dari neraka. Ya, maka Allah berkata, apakah mereka pernah melihat nerakaku ya malaikat? Maka malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Maka Allah berkata, bagaimana jika mereka pernah melihat nerakaku? Ya, maka kemudian malaikat menjawab, pastilah mereka lebih kuat lagi, kata malaikat. Ya, untuk melarikan diri dari nerakamu ya Allah, dan lebih takut lagi kepadamu ya Allah. Maka Allah berkata, persaksikanlah ya kepada kamu bahwa aku telah mengampuni dosa orang-orang yang berzikir itu. Ya, Masya Allah. Jadi ketika sudah berdialog Allah dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka endingnya yang pertama adalah, saksikanlah ya malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa orang-orang yang berzikir itu. Ya, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu malaikat yang berkata, ya, ada satu di antara mereka yang bukan golongan orang berzikir. Jadi ada satu orang yang memang niatnya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang karena ada satu keperluan saja ya Allah. Maka Allah berkata mereka adalah teman duduk yang tidak menyusahkan teman duduknya.
Nah, ini disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ahmad bin Hambal. Nah, jadi luar biasa ya. Kalau seandainya ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai dia ba'da salat fardu, dia berzikir berjamaah, dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengeraskan suaranya, maka di akhir daripada percakapan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya kan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Ya, paham ya sampai sini insyaallah ya. Ini tadi sudah ada ayatnya dan sudah ada hadisnya. Nah, hadis yang kedua, ya dari Jabir, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Ia berkata apa? Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekelompok pasukan malaikat yang menempati dan berhenti di majlis-majlis zikir di atas bumi. Ya, seperti yang digambarkan tadi oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka nikmatilah taman-taman surga katanya. Maka nikmatilah taman-taman surga. Ya, para sahabat bertanya, di manakah taman-taman surga itu ya Allah? Ya, di manakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya majlis-majlis zikir. Nah, jadi majelis-majelis zikir yang ada di muka bumi ini, itulah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pergilah, bertenanglah dalam zikir kepada Allah dan jadikanlah diri kamu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya ia melihat bagaimana kedudukan Allah bagi dirinya. Ya, sesungguhnya Allah menempatkan seseorang hamba di sisinya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah bagi dirinya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa diperintahkan kepada kita untuk berada di majelis-majelis zikir. Nah, salah satu majelis zikir yang paling mudah adalah ketika ba'da sholat kita berzikir secara berjamaah. Ya, ketika ba'da sholat kita berzikir secara berjamaah, maka nanti insya Allah akan datang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ba'da selesai sholat kita bersalaman, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan di sini baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah, kalau engkau ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin diberikan posisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanyakan, di mana posisi Allah dalam diri kita? Ya, di mana posisi Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita? Ketika misalkan Allah perintahkan kita untuk sholat, adakah kita semangat mengerjakannya? Adakah kita kemudian tepat waktu melakukannya? Ya, kalau kita benar-benar serius melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan nomor satu, kedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun akan dinomorsatukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau seandainya perintah sholatnya saja dilanggar, diabaikan, dinanti-nanti, ditunda-tunda, dia biarkan begitu saja perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya begitulah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu bermakna di mata Allah sebagaimana engkau juga mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, misalkan bagi seorang akhwat, bagi seorang wanita, bagi seorang yang sudah balik ya dari kalangan muslimah, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, ya, hai wanita-wanita yang beriman, tutuplah aurat kalian hingga menutupi dada kalian. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa menutup aurat merupakan kewajiban. Ya, merupakan kewajiban bagi seorang wanita muslimah. Ijma atau mayoritas daripada pendapat para ulama. Nah, ketika para ulama mengatakan ini, ya, di mana posisi kalian sebagai seorang wanita? Apakah kalian mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ataukah mengatakan saya belum siap? Saya belum siap menutup aurat. Saya belum siap melakukannya. Nanti-nanti sajalah. Biarkan sajalah. Nanti-nanti sajalah. Maka disitulah sebenarnya posisi kalian di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menunda-nunda perintah yang diwajibkan oleh Allah, membiarkan mengesampingkan begitu saja perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada posisi itulah Allah pun akan menyampingkan diri kita, akan kemudian mencuekin kita sebagaimana kita pun mencueki perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Nah, komentar Imam Al-Hakim terhadap hadis ini apa? Hadis ini sanadnya sahih. Hadza hadisus sahih. Ya, sanadnya sahih. Ya, tapi tidak disebutkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Ini Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih dari hadis yang kedua ini.
Nah, itu ya salah satu di antara gambaran hal-hal yang berkaitan dengan hadis baginda Rasul tentang zikir tadi. Nah, yang ketiga, hadis baginda Rasulullah SAW menggambarkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kamu melewati taman surga, kata Rasulullah, apabila kamu melewati taman surga, kata Rasulullah, ya maka nikmatilah. Ya, apabila kamu melewati taman surga, maka nikmatilah. Kan kalau kita perhatikan surga itu kan identik dengan kesenangan. Emak-emak nih, nenek-nenek nih. Ntar di surga nggak ada lagi nenek-nenek. Ya, nggak ada nenek-nenek, nggak bisa masuk surga. Artinya apa? Segala yang berbau nenek-nenek, nanti ketika dia mau masuk ke surga, semuanya dikembalikan muda lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usianya dikembalikan muda lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 33 tahun nanti. Yang wafatnya misalkan umur 90 tahun. Nanti ketika akan masuk surga, dikembalikan usianya 33 tahun. Cantik jelita ya bagi seorang wanita. Putih bersinar kulitnya, cahayanya, ya karena asbab dia melaksanakan ibadah, ambil wudhu pada saat dia melaksanakan ibadah sholat di waktu di dunia, maka dicerahkan, disinari cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga yang punya sakit apa? Sakit asma, ya sakit ambeien, ya sakit apalagi migren, ya sakit apalagi sakit gigi, ya sakit apalagi bisul, ya kadas, kurap dan sebagainya. Nanti ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Tidak ada satupun yang sakit, semuanya mendapatkan kenikmatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun lagi penghuni surga yang sakit. Tidak ada satupun lagi penghuni surga yang diabetes, hipertensi, sakit jantung, dan lain sebagainya. Semuanya diberikan kenikmatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kapan tuh? Bagaimana cara mendapatkannya? Sekarang. Ketika Allah masih berikan kepada kita kesempatan kita untuk ibadah, maka sekaranglah saatnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Kita memperbanyak amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa kita diampuni dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berkaitan juga dengan zikir. Nah, kemudian maka nikmatilah taman-taman surga itu. Siapa dia? Orang-orang yang berzikir. Pada saat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman surga itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, halakoh atau lingkaran-lingkaran majelis zikir, kata Rasul. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini disohihkan, ya, hadis ini dikatakan hadis hasan maksudnya oleh Syekh Albani. Ya, dalam kitabnya Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmizi. Nah, ini dikatakan hadis ini hasan, bisa diterima dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Nah, kemudian juga ada hadis yang keempat yang berkaitan dengan zikir secara berjamaah atau beramai-ramai. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, ya Muawiyah pergi ke masjid, ia berkata, apa yang membuat kamu duduk? Ya, mereka menjawab, kami duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mereka ia bertanya, demi Allah, apa kamu duduk hanya karena itu saja? Ya, mereka menjawab, demi Allah, hanya itu yang membuat kami duduk, hanya kami untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muawiyah berkata, aku minta kamu bersumpah bukan karena aku menuduh kamu, katanya. Ya, tetapi tidak seorang pun yang kedudukannya seperti aku bagi Rasulullah SAW. Hadis riwayatnya lebih sedikit daripada aku. Sesungguhnya Rasul keluar, kata Muawiyah, menemui halakoh lingkaran majlis zikir para sahabatnya. Rasul bertanya, apakah yang membuat kalian duduk? Maka para sahabat menjawab, kami duduk untuk berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah memberikan hidayah Islam kepada kami ya Rasulullah, dan menikmat yang telah ia berikan kepada kami ya Rasul. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Demi Allah, kamu hanya duduk karena itu? Mereka menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami duduk hanya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah bukan karena aku menuduh kamu, kata Rasulullah. Sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Ia memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dikomentar oleh Syekh Albani bahwa hadis ini sahih dalam kitabnya Sahih wa Dhaif As-Sunan At-Tirmizi. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya hadis yang berkaitan dengan keistimewaan zikir berjamaah. Jadi kalau seandainya ada orang yang berzikir berjamaah, taruhlah selepas ba'da sholat fardu misalkan, dia berzikir berjamaah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Orang yang berzikir itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan para malaikatnya. Tetapi ingat bahwa berzikirnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang digambarkan dalam kitabnya Imam Nawawi, ya, kitab Riyadhus Shalihin bab 1, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal perbuatan manusia bergantung kepada niatnya. Fa innama likulli imrin ma nawa, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan berzikirnya benar-benar karena berzikir kepada Allah, maka dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majlisnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan ya kita lebih termotivasi untuk melaksanakan zikir kepada Allah. Ya, boleh dengan jahar yang keras, ba'da sholat fardu dipersilahkan. Atau kita ba'da sholat tahajud, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang kelima, dari Salman Al-Farisi bersama sekelompok sahabat yang berzikir, lalu Rasulullah melewati mereka. Nah, jadi satu kisah, ada Salman dengan sekelompok sahabatnya, ya, sedang berzikir. Tiba-tiba Rasul melewati mereka nih, melewati Salman dengan sekelompoknya. Maka Rasul datang kepada mereka dan mendekat. Ya, apa yang dilakukan? Lalu mereka berhenti karena memuliakan Rasulullah. Ya, ada Rasul datang nih, berhenti mereka memuliakan baginda Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah bertanya, apa yang kamu ucapkan? Ya, aku melihat rahmat turun kepada kamu, katanya. Apa yang kamu ucapkan? Aku melihat rahmat turun kepada kamu. Ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang berzikir berjamaah, ya, di situ ada turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini langsung disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, aku ingin ikut serta dengan kamu, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nah, komentar Imam Al-Hakim dengan hadis ini katanya apa? Hadis ini sahih. Hadza hadisus sahih. Ya, tidak disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Nah, komentar juga Imam Az-Zahabi, apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi terhadap hadis ini? Ya, dia katakan bahwa dalam kitabnya At-Talkhis, hadis ini sahih katanya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 hadis yang disampaikan tadi tentang bagaimana keistimewaan orang-orang yang berzikir dengan berjamaah. Di antaranya tadi apa? Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu di hadapan para malaikat. Yang ketiga apa tadi? Bahwa dia mendapatkan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini ya kehebatan daripada orang-orang yang berzikir dengan cara berjamaah. Dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya At-Talkhis. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata Rasulullah SAW bila telah selesai dari sholatnya atau telah salam dari sholatnya, ia mengucapkan dengan suara yang keras. Ya, jadi Rasul mengucapkan dengan suara yang keras ketika selesai sholat. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Dan seterusnya. Nah, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, nah ternyata baginda Rasul ketika selesai sholat juga mengeraskan bacaan zikirnya dengan mengucapkan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Nah, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, Syekh Albani mengatakan bahwa dalam Mishkat al-Mashabih bahwa hadis ini sahih katanya. Ya, Syekh Albani mengatakan dalam kitabnya Mishkat al-Mashabi, ya, hadis ini sahih. Ya, jadi jangan ragu kita untuk melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ketujuh, ya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, katanya. Ya, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia berzikir mengingat aku. Ya, jika ia berzikir bersama kelompok orang banyak, maka aku kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka, katanya. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau ditanya kapan Allah ingat kita? Ya, kapan Allah ingat kita? Kalau ditanya begitu jawabannya apa berarti? Kapan Allah ingat kita? Ya, maka jawabannya adalah kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berzikir, kita ingat Allah, maka disitulah Allah pun akan ingat kepada kita. Dan ketika kita ingat Allah bersama dengan kelompok yang banyak, orang yang banyak, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kita di kelompok juga, ya, kalangan para malaikat Allah yang lebih luas lagi. Ya.
Jika ia mendekat 1 jengkal kepadaku, kata Allah, maka aku akan mendekat 1 hasta kepadanya. Ya, dan jika ia datang berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa nih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dengan hadis yang ke-7 ini ya, ini menandakan kepada kita bahwa jangan pernah putus asa untuk mencari tempat-tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian kita berdiam diri ya untuk kemudian malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fadilah daripada keistimewaan berzikir dengan cara berjamaah itu sangat banyak ya digambarkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, nih hadis yang ke-8, ya sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai sholat sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya, sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir ya setelah selesai sholat wajib sudah ada sejak zaman baginda Rasul. Bahkan Ibnu Abbas berkata, aku tahu bahwa mereka telah selesai sholat ketika aku mendengarnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya terkaitan dengan hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu zikir dengan jahar maksudnya. Ketika Rasul sudah zikir dengan jahar, maka Ibnu Abbas mengetahui bahwa disitulah kemudian sholatnya baginda Rasulullah SAW sudah selesai. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini yang berkaitan dengan berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Ada yang mau bertanya? Baik, tadi ada yang bertanya begini. Bagaimana di kolom komentar yang saya ingat ya. Bagaimana kalau kita sedang berzikir kemudian ada yang ngajak ngobrol gitu? Ya, kalau kita ada yang ngajak ngobrol, ya adabnya sebenarnya kita sampaikan sebentar ya kita zikir dulu misalkan. Tuntaskan dulu kita zikir, nanti selesai sampaikan saja. Ketika sedang berzikir kita diajak ngobrol, sampaikan kita zikir dulu sebentar ya, ba'da sholat nih gitu. Ya, jadi kecuali kalau misalkan itu penting, ya penting sekali gitu, apalagi sama orang tua, wajib kita mendengarnya. Ya sudah, kita dengarkan orang tua kita sambil kita latih berzikir di hati. Ya, berzikir di hati kita. Ya, karena zikir ini bisa mendatangkan ketenangan dari Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Hati kita akan menjadi tenang. Nah, itu dengan salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia sudah berzikir mendatangkan ketenangan, kebaikan ya, rahmat Allah ya, kebahagiaan ya, maka tidak perlu lagi mencari kenikmatan dengan maksiat. Kalau dia sudah merasakan kesenangan dalam berzikir, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benci dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika dia berbuat kemaksiatan, justru malah meresahkan hatinya. Ya, justru malah menggelisahkan jiwanya karena maksiat yang dia lakukan itu, sehingga dia akan tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa itu. Ya, kalau misalkan dia masih mencari kemaksiatan dan dia nikmat dengan kemaksiatan, berarti ketika dia taat, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan kenikmatan dari ketaatannya kepada Allah, sehingga dia mencari kebahagiaan, dia mencari kenikmatan dengan jalur kemaksiatan dan dosa. Nauzubillah. Ya, nah ini ya yang kemudian harus bisa kita perhatikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir jahar itu maksudnya zikir yang dikeraskan ya. Zikir yang dikeraskan dengan lisan kita. Ya. Nah, kemudian juga tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah, melainkan apa? Ini hadis yang berikutnya yang ke-9, dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini berjamaah. Ya, sekelompok orang di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, melainkan kata Rasulullah, para malaikat mengelilingi mereka. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi kalau seandainya ada orang berzikir, jangan takut dengan setan, jangan takut dengan jin dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia berzikir kepada Allah berjamaah, maka di situ dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa jin dan setan takut dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Mereka diliputi rahmat Allah.
turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat inilah asbabnya yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi turun ketenangan kepada mereka. Ya, bayangkan tuh. Jadi dikelilingi oleh para malaikat, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada ketenangan. Ya, turun ketenangan kepada mereka, dan yang keempat, mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi 4 dalam satu hadis, 4 keistimewaan langsung digabungkan oleh baginda Rasul. Barang siapa ada sekelompok orang yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pertama malaikat mengelilingi mereka. Yang kedua, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mereka mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mereka dibanggakan di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dalam kitabnya Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmizi. Nah, ini yang disampaikan oleh komentar ulama tentang hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, berikutnya hadis yang ke-10 nih. Ya, dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda apa? Sekelompok orang berkumpul, berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat dari langit yang memanggil mereka. Ya, maka ada malaikat dari langit yang memanggil mereka. Ya, berdirilah kamu katanya. Ya, berdirilah kamu katanya. Kenapa? Dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Tidak hanya diampuni, tidak hanya dibanggakan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, turun ketenangan kepada mereka, tapi ada malaikat yang berseru dari langit, apa katanya? Berdirilah kalian. Berdirilah kamu, apa katanya? Dosamu telah diganti dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Ya, komentar Syekh Su'aib Arnaud ya tentang hadis ini bahwa sahih li ghairihi, ya, li ghairihi, sanad ini sanadnya hasan hadis ini. Ya, ini ya bagaimana kehebatan daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa optimalkan itu berzikir ketika ba'da salat fardu. Ya, ba'da salat fardu jangan langsung pulang lah. Ya, ketika misalkan memang diperbolehkan ya, kalau corona kan harus pakai protokol kesehatan gitu. Ya, pakai masker, di jarak gitu kan. Ya, nah dia berjamaah di masjid kan masih boleh kan, masih yang zona hijau atau zona kuning ya, tapi harus pakai protokol kesehatan masjidnya atau musolanya, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini supaya apa? Supaya dia mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah. Bahkan sampai-sampai ada malaikat yang menyeru dari langit, berdirilah kalian, dosa-dosa kalian telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini apalagi nggak ada kondisi corona ini. Masya Allah, harus segera berjamaah. Ya, segera berjamaah, ba'da berjamaah, berzikirlah. Ya, agar kita mendapatkan begitu banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir nih, yang ke-11 ya. 11 sajalah cukup ya, insya Allah, untuk menekankan, menjelaskan bahwa diperbolehkannya zikir dengan cara jahar setelah sholat berjamaah atau setelah sholat fardu. Nah, dari Anas dari Rasulullah SAW ia bersabda, aku berzikir mengingat Allah bersama orang banyak. Ya, kata Rasulullah, aku berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang banyak setelah sholat subuh hingga terbit matahari, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Ya, jadi baginda Rasulullah SAW, ya, ini ketika ba'da subuh berzikir dengan orang banyak, ini Rasul berzikir ya dengan orang banyak itu secara keras kalau berjamaah ya, kalau banyak ya. Maka kata Rasulullah, lebih aku sukai, kata Rasul, daripada terbitnya matahari. Ya, jadi ba'da sholat subuh Rasul berzikir sampai terbit matahari dengan orang banyak itu lebih disukai oleh baginda Rasul daripada terbitnya matahari. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, betapa cintanya baginda Rasul dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kelanjutannya? Aku berzikir bersama orang banyak setelah sholat asar, kata Rasul, hingga tenggelam matahari, ya, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi kata Rasulullah, ketika aku berzikir sore hari ba'da asar bersama dengan orang banyak, ya, hingga tenggelam matahari, lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya.
Masya Allah, ini kehebatan bagaimana mujahadahnya, ibadahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis surat Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami As-Saghir dengan hadis Hasan ya, dengan sanadnya hadis Hasan di sini. Nah ini inilah gambaran daripada penjelasan ya yang berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis baginda Rasul. Bahkan tadi komentar para ulama tentang hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya zikir secara jahar ba'da sholat fardu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zikir secara keras. Nah kemudian juga begitu dahsyatnya keutamaan berzikir berjamaah ini, maka bisa kita contoh, jangan kemudian kita segera pulang ya ketika ba'da sholat fardu, maka hendaknya sempatkanlah waktu kita sebentar saja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah untuk mendapatkan kemuliaan, kenikmatan dan juga fadilah yang begitu besar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi ba'da itu kita bersalam-salaman, ya maka dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah dari saudara kita itu. Nah, ini kehebatan daripada hadis-hadis baginda Rasul yang menjelaskan kepada kita bahwa berzikir secara jahar ternyata dibolehkan oleh baginda Rasulullah, dan bahkan sudah ada sejak zaman Rasul, terutama yang terkenal dari pendapatnya Ibnu Abbas atau hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas ini. Baik, silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Paham ya insya Allah ya? Paham semuanya udah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum terjawab nggak di kolom komentar tadi tuh? Ya. Sudah ya insya Allah ya, alhamdulillah. Baik, nih ada yang bertanya. Bang, kalau berzikir sendiri sama berzikir berjamaah pahalanya sama bang? Ya, berbeda pahalanya zikir sendiri dengan cara berjamaah. Nah, tadi diantaranya yang disebutkan tadi berzikir secara berjamaah. Ya, ketika dia berzikir secara berkelompok tadi, ya maka yang pertama tadi apa? Dia akan dikelilingi malaikat Allah. Nah, yang kedua tadi apa? Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, cucuran rahmat dari Allah. Yang ketiga, dibanggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat, dia dikatakan oleh malaikat Allah, bangunlah ya, bahwa dosa-dosa kalian telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima masih banyak lagi tadi. Ya, disampaikan bagaimana keistimewaan zikir dengan cara berjamaah. Ya, baik. Silakan ya, kalau mau zikir berjamaah tuh nikmatnya malam ba'da tahajud ya. Zikir sendirian infirodiyah namanya, zikir infirodiyah ya, infirodi atau zikir sendiri-sendiri itu bagusnya malam ba'da tahajud, zikir yang panjang ya. Habis sholat duha zikir sendiri di rumah yang panjang. Kalau ba'da sholat berjamaah ya, saya usulkan ya, saya sarankan zikirnya berjamaah dengan imam berzikir, kita ikut zikir imam. Ya, di situ akan mendapatkan kenikmatan, keberkahan dan juga fadilah, keutamaan yang besar yang disebutkan tadi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum tentu kalau sendirian kita dapatkan itu. Ya. Baik, silakan ada yang mau ditanya lagi. Halo, paham ya insya Allah ya. Baik, kalau nggak ada kita ini dulu deh ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat kita semua yang hadir, diri kita, pasangan kita, anggota keluarga kita, dan juga orang tua kita. Semoga kita semua dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang terkena penyakit COVID-19, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir, semoga yang punya hajat dan doa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan kita semua dari musibah, dari mara bahaya, dari kezoliman orang-orang yang berbuat zolim kepada kita, dari kejahatan orang-orang lain ya, dari kejahatan makhluk yang lain ya, dan kita semoga diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga yang masih punya hutang piutang, semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesulitan ekonomi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit ya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan akal kita,
disehatkan pikiran kita, jasad kita, jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kebaikan kita dibalas sempurna oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang kita bisa kaji pada malam hari ini. Sekali lagi kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kata kunci ya pada malam ini. Ada tambahan di kata kunci pada malam ini adalah zikir berjamaah mendatangkan rahmat Allah. Sekali lagi, zikir berjamaah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni, diganti dengan kebaikan. Ya, zikir berjamaah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni, diganti dengan kebaikan. Ya, sampai situ aja dah. Itu kata kuncinya pada malam hari ini ya. Jadi zikir berjamaah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni dan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.